ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap menggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 16 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami dapat membaca, mengerti, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam Kristus. Amin. Mazmur 33 ayat 16 sampai 19 demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh karena besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dari firman Tuhan tadi, Mazmur 33,
kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kekuasaan atau tahta, kekuatan, keperkasaan, bahkan ketangkasan dan kepintaran yang Tuhan berikan kepada manusia terbatas manfaatnya. Bahkan tidak dapat menyelamatkan jiwa manusia. Sebaliknya, sumbernya yaitu Tuhan sendiri yang dapat menolong dan menyelamatkan jiwa manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara semua, dari pengalaman kehidupan ini, kita mendengar berita bahwa orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya tahta, orang-orang yang punya kedudukan, popularitas, kekuatan, kepintaran, ternyata tidak semuanya bahagia. Apabila mereka mengandalkannya, mereka akan kecewa pada suatu saat, dan mereka sebagian bunuh diri karena mengandalkan kekuasaan, tahta, kekayaan, dan kepintarannya sendiri. Misalnya, kita mencatat Michael Jackson, populer, kaya raya, tapi meninggal dunia karena overdosis minum obat penenang. Kita mencatat juga ada orang yang kaya raya di Jerman, kekayaannya luar biasa banyaknya, tapi tiba-tiba dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya kepada kereta api. Ada juga dengan kecantikan, parasnya yang bagus, indah, Marilyn Monroe di Amerika Serikat pada tahun 60-an bunuh diri. Tidak bahagia, tidak bisa selamat karena mengandalkan kuasa, kekayaan, kepintaran, dan keperkasaan belaka. Oleh karena itu, firman Tuhan di Mazmur 33 ayat yang ke-18 dan 19 tadi dengan tandas mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Dan mereka yang berharap kepada kasih setia Tuhan, mereka yang bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan Tuhan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara, itu berarti walaupun kita memiliki atau kita diberi karunia berkat-berkat dari Tuhan berupa tahta, kekuasaan, kedudukan, kewibawaan, harta benda, kekayaan, kepintaran, atau hikmat kebijaksanaan, kekuatan tubuh, kesehatan, dan lain-lain sebagainya, tidaklah boleh kita menggantungkan padanya. Sebab berkat-berkat Tuhan tadi terbatas gunanya. Berkat-berkat Tuhan itu kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kita bersandar, kita berharap kekuatannya hanya pada sumber berkat, yaitu Tuhan Allah sendiri. Kita berharap belas kasihan dan rahmat Tuhan saja atas segala persoalan, bahkan keselamatan jiwa kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada contoh-contoh bagaimana orang yang memiliki berkat-berkat Tuhan, tetapi ia tetap mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, sumber berkat. Seorang yang lulus S1 beberapa waktu yang lalu, saat ujian untuk melamar sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, sekarang aparatur sipil negara, dia mengikuti tes masuk. Yang melamar itu ribuan orang. Dan pada saat tes terakhir, dari 10 orang yang dites, dia termasuk mengerjakan tes itu. Tetapi dia berdebar-debar. Dan dia hanya berharap pada pertolongan Tuhan untuk masa depannya. Ada soal-soal tes yang tidak bisa dijawab. Bahkan ada saat pikirannya kosong, blank. Oleh karena itu, dia dalam kondisi seperti itu, ia tetap hanya berharap pada pertolongan Tuhan. Dan puji syukur, beberapa hari kemudian dia mendengar kabar bahwa ia diterima sebagai pegawai ASN, pegawai negeri. Puji Tuhan. Ada juga orang yang cukup berada sakit, ya kaya, dia ingin berobat ke luar negeri, tapi sebelum berobat ke luar negeri, dia berdoa, dia percaya kepada Tuhan yang dapat menyembuhkan. Oleh karena itu, ketika ia berangkat ke luar negeri, ia selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya pada Tuhan. Sebab ia yakin Tuhan bisa bekerja di balik dokter. Tuhan bisa bekerja menggunakan
alat-alat kedokteran untuk menyembuhkan penyakitnya. Oleh karena itu, dia berusaha berobat, tetapi di dalam usahanya itu, di atas usahanya itu, ada Tuhan yang bekerja. Maka beberapa waktu kemudian dia sembuh dari sakitnya. Puji Tuhan. Hanya orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan saja terlepas dari maut, terlepas dari malapetaka, sebab Tuhan kuasanya tak terbatas. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita menghadapi masalah. Mungkin hari-hari ini badan kita sedang sakit. Mungkin hari-hari ini kita kesulitan mencari nafkah. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi problem tentang masa depan. Pasrahkan saja, percayakan saja semua itu pada Tuhan. Nantikanlah, berharaplah pada pertolongan Tuhan. Dan segala sesuatu mungkin bisa terjadi, sekalipun kita tidak tahu caranya. Tuhan menunjukkan kasih dan kemurahannya untuk melepaskan kita dari maut, untuk melepaskan kita dari segala persoalan. Kita dimampukan oleh Tuhan mengatasi dan mendapat jalan keluar atas segala persoalan yang kita, ibu, bapak, saudara hadapi. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sekarang menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat. Saya akan sebutkan pokok doa yang akan kita naikkan bersama. Ibu, bapak, saudara berdoa dalam hati, bercakap-cakap kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertama, mari kita mengucap syukur atas segala berkat berupa harta benda, kepandaian, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi janganlah kita mengandalkan berkat-berkat Tuhan ini. Sebaliknya, di balik berkat itu, yaitu sumber berkat Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kepadanya saja kita bersandar, kepadanya saja kita berharap.
Mari kita berdoa agar Tuhan campur tangan dan menurunkan rahmat belas kasihan-Nya kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, sehingga disembuhkan. Kepada saudara-saudara kita yang sedang berbeban berat, menghadapi bermacam-macam masalah, Tuhan memberi solusi. Tuhan membantu memecahkan masalah. Berharap saja akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Mari kita doakan anak-anak, para siswa, mahasiswa yang menempuh sekolah, kuliah. Tuhan berkati supaya mereka bisa belajar dengan baik. Dan secara khusus, mari kita doakan bangsa kita, Republik Indonesia ini, yang sedang menyambut, memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan-kegiatan Agustusan di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, di mana-mana, sehingga peringatan-peringatan, kegiatan-kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan memberi semangat, kekuatan agar bangsa ini boleh bangkit dan maju, jaya, makmur, adil. Akhirnya mari kita doakan gereja-gereja, khususnya bakal jemaat Bumi Ayu yang dalam proses menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang misioner. Tuhan berkati proses pendewasaan ini, baik dari iman kepercayaannya, kerohaniannya, maupun dalam rencana pembangunan, baik renovasi gedung gereja maupun pembangunan pastori baru. Tuhan memberkati proses ini. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja di mana-mana tempat. Jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto, Tuhan berkati. Demikian juga gereja-gereja lain, supaya boleh gereja menjalankan tugas dan fungsinya menjadi garam dan terang dunia melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di mana-mana tempat. Mari kita tutup doa syafaat kita dengan nyanyian Bapa Kami yang di surga.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.